Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Tutor Matematika. Kali ini kita akan membahas seputar suku banyak, yaitu pembagian suku banyak ya. Nah, untuk pembagian suku banyak, di sini pembaginya ada beberapa bentuk ya. Yang pertama, pembagi bentuk AX plus B, bentuknya linear. Nah, ini contoh soalnya. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian suku banyak 6x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat min 3x tambah 8 oleh 3x min 2. Nah, ini pembaginya 3x min 2. Bagaimana cara menentukan hasil bagi dan sisa pembagian? Nah, yang pertama kita bisa pakai bagi susun ya, pembagian susun seperti pembagian bilangan biasa ya. Caranya ya kita buat tempat pembagiannya seperti ini. Kemudian yang dibagi suku banyaknya taruh di dalam. Nah, kemudian di sini pembaginya 3x min 2. Nah, bagaimana cara membaginya? Perhatikan sekarang yang dibagi ya, yang paling depan ya, suku yang paling depan antara yang dibagi dengan pembagi. Nah, bagaimana supaya 3x ini hasilnya 6x pangkat 3 dikali berapa gitu kan? 3x dikali berapa supaya hasilnya 6x pangkat 3? Itu dikali 2x kuadrat gitu ya. Nah, setelah kita tentukan berapa pengalinya, sekarang tinggal kita kalikan ini dengan pembagi ini ya, semuanya kita kalikan. Yaitu 2x kuadrat kali 3x yaitu 6x pangkat 3. Kemudian 2x kuadrat dikali min 2. Hasilnya minus 4x kuadrat. Nah, kemudian kita kurangi ya. Kita kurangi seperti pembagian pada bilangan biasa. Nah, perhatikan depannya ini pasti habis ya. Kita pastikan setelah dikurangi habis. 6x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 3. Nah, habis ya. Kemudian 5x kuadrat dikurangi min 4x kuadrat. Berarti jadinya ditambah ya. Karena min ketemu min jadi plus. Jadinya berapa? 5x kuadrat tambah 4x kuadrat. 9x kuadrat. Nah, kemudian yang atas ini karena nggak ada pengurangnya kita turunkan. Yaitu min 3x ditambah 8. Nah, selanjutnya lihat lagi di depannya ya, 9x kuadrat. Nah, 3x ini kali berapa supaya hasilnya 9x kuadrat? Yaitu dikali plus 3x ya. Kita kalikan lagi. 3x kali 3x 9x kuadrat. Nah, sama. Sehingga nanti ketika kita kurangi habis gitu kan. Kemudian 3x dikali min 2 yaitu min 6x. Kita kurangi lagi. Oke, depannya habis. 9x kuadrat min 9x kuadrat. Kemudian min 3x dikurang min 6x. Jadinya ditambah ya. Jadinya ditambah min 3x tambah 6x. Yaitu 3x. 8-nya turun. Jadi plus 8. Nah, lihat di depannya lagi 3x kali berapa supaya ini 3x ini kali berapa supaya hasilnya 3x. Dikali 1. Kita taruh plus 1 ya. Kita kali lagi. 1 kali 3x yaitu 3x. 1 kali min 2 minus 2. Kita kurangi. Nah, 3x-nya habis. Sisanya tinggal 8 dikurang min 2 yaitu plus 10 ya. Nah, ini sudah tidak bisa dibagi lagi karena pembaginya 3x ada x-nya. Sementara di sini sudah tidak ada x-nya ya. Berarti sudah tidak bisa dibagi lagi. Sehingga ini adalah sisa ya. Ini adalah sisa pembagian. Yaitu sisanya 10. Kemudian hasil baginya yang atas ya, yaitu 2x kuadrat plus 3x tambah 1. Kita tulis HB aja di sini ya. HB hasil baginya 2x kuadrat tambah 3x tambah 1. Kemudian sisanya 10. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada cara kedua yaitu bagaimana cara mencari hasil bagi dan sisanya. Kita bisa menggunakan ya metode Horner ya, namanya metode Horner. Jadi Horner ini nama penemunya. Nah, bagaimana cara mencari hasil bagi dan sisanya dengan menggunakan metode Horner? Oke, kita buat garisnya dulu. Ini tempat kita membaginya dengan metode Horner ya. Kemudian setelah itu di sini kita isi dengan koefisien dari suku banyak yang dibagi ini ya.
Yaitu ada berapa nih? 6 ya, kita tulis 6. Kemudian di sini 5x kuadrat, koefisiennya 5, berarti kita tulis 5. Kemudian ada min 3, ya, sama konstantanya juga kita tulis di sini terakhir ya. Oke, kemudian pembaginya, perhatikan pembaginya di sini yaitu 3x min 2. Nah, kita ubah menjadi x sama dengan dulu ya. Nah, perhatikan di sini 3x min 2 sama dengan 0, kemudian kita jadikan x sama dengan ya, jadi 3x sama dengan min 2 nya pindah berarti jadi plus 2, x sama dengan 2/3. Nah, inilah pembaginya sekarang ya, kita gunakan, kita taruh di sini sekarang ya, dengan menggunakan Horner seperti ini, kita taruh pembaginya menjadi di sini ya, x sama dengan 2/3. Oke, selanjutnya langkah selanjutnya adalah yang paling depan 6 ini kita langsung turunkan ya, kita turunkan ke bawah. Jadi di sini 6. Oh ya, di sini tandanya adalah plus ya. Kita tambah semua nanti. Oke, kemudian kita kalikan dengan di sini yang pembaginya ya, yaitu 6 kali 2/3, 2 kali 6 12 dibagi 3 4 ya. Oke, 4. Kemudian kita tambah 5 tambah 4 9. Hasilnya ini kita kalikan lagi dengan di sini pembaginya ya, 2/3 kali 9 berapa? 18 bagi 3 ya. 2 kali 9 18 bagi 3 itu 6 ya. Min 3 tambah 6 hasilnya 3. 3 kali 2/3 ya, 3-nya langsung coret ya, hasilnya adalah 2. Nah, ini kita tambahkan lagi, terakhir hasilnya adalah 8 tambah 2 10. Nah, inilah sisanya. Sama kayak pembagian bagi susun tadi ya. Dapat sisanya 10. Nah, di sini ini adalah sisa. Ya. Kemudian yang di sini adalah hasil bagi, ya. Cuman di sini karena koefisien tadi, koefisien dari pembaginya adalah 3, ya, perhatikan di sini koefisiennya 3, maka untuk ini, untuk hasil baginya ini kita bagi 3 dulu ya. Kita bagi 3 sesuai dengan koefisien x dari pembaginya, ya. Berarti kalau dibagi 3 berapa nih? 2, 6 bagi 3, 2, kemudian 9 bagi 3, 3, 3 bagi 3, 1. Nah, inilah koefisien dan konstanta dari hasil baginya. Ya, kalau ada 3 di sini, 3 suku, berarti di sini yang paling besar pangkatnya pangkat 2, ya. Sehingga hasil baginya adalah 2x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 1. Nah, jadi hasilnya sama dengan yang pertama tadi ya, pembagian dengan cara yang pertama bagi susun. Hasil bagi dan sisanya akan sama. Nah, seperti itu ya, pembagian dengan menggunakan metode Horner. Ya, perhatikan juga di sini koefisien x dari pembaginya. Ya, untuk hasil baginya nanti kita bagi dengan koefisiennya di sini. Kalau di sini misalkan 5x, ya, berarti di sini nanti untuk hasil baginya dibagi 5 dulu gitu ya, untuk koefisien sama konstantanya. Oke, seperti itu ya. Nah, ini untuk pembagi bentuk AX plus B. Pembagi selanjutnya ya. Sekarang pembaginya berbentuk AX kuadrat plus BX plus C ya. Nah, ini contoh soalnya. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian suku banyak x pangkat 4 min 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat min 10 oleh x kuadrat min 3x plus 2. Ya, oke, untuk semua pembagian suku banyak itu sama, bisa dengan bagi susun ya. Caranya atau langkahnya sama seperti yang tadi ya. Mau pembaginya bentuknya AX plus B atau yang bentuk kuadrat kayak gini, sama langkahnya ya. Nah, makanya di sini kita langsung bahas yang menggunakan metode Horner ya. Nah, oke, sekarang di sini yang pertama kita menggunakan metode Horner. Nah, untuk pembagi x kuadrat min 3x plus 2, kita perhatikan pembaginya x kuadrat min 3x tambah 2. Kita perhatikan dulu apakah dia bisa difaktorkan atau tidak ya. Nanti ada yang pembaginya ini bisa difaktorkan, ada yang tidak bisa difaktorkan. Nah, nanti sama-sama bisa pakai Horner,
Ya, apalagi pakai bagi susun juga bisa. Tapi untuk Hornernya nanti bentuknya agak berbeda ya. Nah, ini X kuadrat min 3X tambah 2 berapa? Faktornya bisa ya, yaitu faktornya X min 1 sama X min 2 ya. Kalau dikali hasilnya plus 2, dijumlah hasilnya min 3. Ya, ini harus lancar juga memfaktorkan bentuk kuadrat ya. Nah, kemudian kita buat skema Hornernya ya. Oke. Nah, pertama seperti ini. Sama dengan yang pembagi yang pertama tadi, kita tulis koefisien-koefisien dari suku-sukunya ini ya, sama konstantanya. Oke, kita buat. Oh ya, ini kita namakan P1 ya. Pembaginya ini, yang pertama kita namakan P1, yang ini P2. Pembagi 1, pembagi 2 maksudnya ya. Tapi boleh yang mana saja sih yang menjadi P1, P2-nya ya. Boleh yang mana saja. Oke, yang pertama sekarang kita tulis koefisien-koefisiennya. Ya, X pangkat 4 koefisiennya 1 ya. Kemudian ada min 2X pangkat 3, koefisiennya min 2. X kuadrat koefisiennya 1. Nah, kemudian di sini nggak ada koefisien X pangkat 1-nya ya. Kalau nggak ada berarti kita tulis koefisiennya 0 ya. Kemudian yang terakhir min 10. Nah, nanti di sini tambah juga ya. Oke, pembagi satunya adalah X min 1. Ya, berarti kalau kita keluarkan X sama dengan berapa jadinya? Intinya kalau min jadi plus, plus jadi min gitu ya. Berarti X sama dengan 1. Nah, oke, satunya turun. Yang pertama ini turun, langsung kita turunkan. Kemudian kita kali 1 kali 1, 1 ya. Kita tambah min 2 tambah 1. Minus 1. Kali lagi 1 kali minus 1 tambah jadi 0 ya. Kemudian kali lagi 1 kali 0, 0. Kita tambah tetap 0 ini ya. 0 kali 1, 0 juga. Maka di sini sisanya adalah min 10. Nah, ini kita namakan S1. Nah, karena kalau untuk yang pembaginya kuadrat yang bisa difaktorkan gini, Hornernya 2 kali. Kita buat lagi di sini. Nah, gitu ya. Nah, untuk hasil dari pembagi yang pertama, kita bagi lagi dengan P2. Yaitu X min 2, berarti X sama dengan berapa jadinya? Jadi, X sama dengan plus 2 ya. Oke, sama langkahnya, yang paling depan langsung kita turunkan. 1, gitu ya. Oke, kita kali lagi 1 kali 2, yaitu 2. Kita tambah min 1 tambah 2, yaitu 1. Kali lagi 1 kali 2, 2. 0 tambah 2, 2. Kali 2 kali 2, 4. Nah, 0 tambah 4, yaitu 4. Ya. Nah, di sini 4. Ini kita namakan S2. Untuk yang terakhir ini, hasil bagi yang terakhir, inilah hasil bagi dari ini ya, pembagian bentuk ini. Ini langsung hasil baginya yang terakhir. HB-nya berarti 3 suku ini ya, 1, 2, 3, berarti paling depannya X pangkat 2. 1X pangkat 2, atau kita tulis X pangkat 2, ditambah 1X, atau X, ditambah 2. Ya. Nah, inilah hasil baginya. Oke. Kemudian untuk sisa, nah untuk sisanya ada rumusnya. Ya. Rumus sisa, kalau untuk pembagian yang pangkat 2, kemudian bisa difaktorkan, adalah S2 dikali P1 ditambah S1. Jadi disilang ya. Untuk yang S2-nya dikali dengan P1. Gitu ya. Kemudian ditambah S1. Nah, jadi gampang dihafal ini rumusnya ya. S2-nya berapa? Kita tulis. S2-nya yaitu 4. Kali P1. P1-nya tadi ini ya. X min 1. X min 1 ditambah S1. S1-nya adalah berapa tadi? Min 10 ya, ditambah min 10. Nah, kita kalikan 4X, 4 kali 1 min 4, min 10. Maka hasil akhirnya adalah berapa sisanya? 4X minus 14. Nah, inilah sisanya ya. Jadi sisa pembagian dari X kuadrat min 3X plus 2 ini adalah 4X min 14. Perhatikan, kalau pembaginya pangkat 2, ya, derajatnya 2, berarti
untuk sisanya pasti derajatnya 1 ya. Derajatnya 1, pangkat X-nya itu 1. Tapi kalau pembaginya yang kayak contoh yang pertama tadi, kalau pembaginya pangkat 1 berarti sisanya itu konstanta doang, bilangan aja gitu ya. Tidak ada X-nya. Oke, nah ini pembagian bentuk AX kuadrat plus BX plus C, bentuk kuadrat tapi yang bisa difaktorkan. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang bentuk yang selanjutnya adalah ini ya. Bentuk sama, pembaginya AX kuadrat plus BX plus C. Tapi kalau kita perhatikan ini pembaginya ya. Perhatikan pembaginya X kuadrat tambah 3X plus 1. Tidak bisa difaktorkan ini ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini udah ada di sini metode Horner-Kino. Oke, sebelumnya ini sebenarnya bisa juga pakai bagi susun. Jadi, semua pembagian suku banyak itu bisa dilakukan dengan bagi susun ya. Nah, cuman di sini kita bahas yang Horner-nya saja ya. Sekarang untuk yang bentuk ini kita bisa menggunakan metode Horner-Kino namanya ya. Untuk yang tidak bisa difaktorkan ini ya. Pembaginya X kuadrat plus 3X plus 1 ya. Ini kita cari dua bilangan, kalau dikali hasilnya 1 dijumlah hasilnya 3. Susah ya, nggak bisa. Tidak bisa difaktorkan. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan metode Horner-Kino. Jadi, Kino ini diambil dari nama penemunya juga ya, Dr. Sukino namanya ya. Oke, bagaimana caranya membagi dengan Horner-Kino? Pertama, kita buat pembaginya dulu ya. Ini kita bikin koefisien dari pembaginya. A-nya, kita makan A, koefisien X kuadrat yaitu 1, kemudian B-nya 3, C-nya 1. Nah, kita buat pembaginya. Yang pertama, pembagi yang pertama yaitu X1 apa rumusnya? Min B per A ya. Berarti di sini min 3 per 1 sama dengan min 3. Kemudian X2. X2 rumusnya adalah min C per A. Nah, jadi gampang dihafal juga ya. Min B per A, min C per A. Berarti di sini min 1 per 1. Minus 1 ya. Oke, nah kemudian kita buat skema Horner-nya sekarang. Horner-Kino. Kita buat tempatnya seperti ini. Ya, di sini kita bikin agak lebar ya. Karena di sini pembaginya langsung sekaligus dua ini ya. Ada X1, ada X2. Kalau Horner biasa kan tadi cuma 1 ya untuk pembaginya. Oke, kita tulis koefisien-koefisiennya sekarang ya. Koefisien-koefisien dari suku banyaknya. Ada X pangkat 4. Ya, X pangkat 4 berarti koefisiennya 1 ya. 1. Kemudian min X pangkat 3, koefisiennya berarti min 1. Kemudian ada 2X kuadrat, 2. 3X, maka 3 ya. 3, kemudian ada konstantanya min 5. Min 5. Nah, di sini juga sama. Plus ya, kita pakai plus. Jadi, nanti ditambah. Kemudian pembagi satunya atau X1-nya di tengah sini ya. X1 sama dengan berapa? X1-nya min 3. Kemudian X2-nya minus 1. Nah, langkah berikutnya adalah kita kosongkan 4 tempat. Ya, perhatikan di sini 4 tempat yang kita kosongkan adalah di sini 1, 2, 3 bentuk L ya. Ini kita kosongkan. Kemudian di sini yang terakhir tengah-tengah, yang tengah. Nah, ini 4 tempat kita kosongkan. Oke. Selanjutnya, yang pertama tinggal kita turunkan saja yang satunya ya. 1 ini yang paling depan turun. Oke. Kemudian kita kalikan sama kedua-duanya ini, kedua pembagi ini ya. 1 kali min 3 minus 3. Taruh di sini. Ya, taruh di sini minus 3. Kemudian 1 kali minus 1-nya min 1. Taruhnya di mana? Kan di sini, kalau kita taruh di sini nggak bisa karena udah kita sudah kita tutup ya. Nah, kemudian taruhnya di mana? Maju 1 langkah ke kanan ya.
1 kali minus 1 tadi min 1 ya, berarti naruhnya di sini. Nah, seperti itu ya. Oke, ini berarti udah penuh, maka langsung kita tambahkan. Min 1 tambah min 3, minus 4. Nah, setelah itu kita kalikan lagi dengan kedua pembaginya. Minus 4 kali minus 3, 12. Taruh di sini, gitu ya. Minus 4 kali minus 1, yaitu 4. Maju 1 langkah ke kanan. Ya, taruhnya di sini berarti di bawah ini. Ya, 1 langkah ya. Berarti berapa? Minus 4 kali minus 1 tadi 4. Nah, kalau sudah yang ini udah penuh ya, kita tambahkan 2 tambah 12, 14 dikurang 1, 3, 13. Nah, kemudian kita kali lagi ya sampai di sini ya, sampai selesai ya. 13 kali minus 3 berapa? Minus 39. Berarti taruh di sini minus 39. Kemudian 13 kali minus 1 minus 13. 1 langkah ke kanan kan gitu ya. Nah, begitu terus langkahnya ya. Berarti minus 13 di sini. Nah, udah selesai nih, udah penuh semua. Tinggal kita jumlahkan. 3 ditambah minus 39 hasilnya minus 36. Ya, minus 36 ditambah 4 minus 32 ya, minus 32. Kemudian yang ini berarti minus 5 ditambah minus 13. Minus 18. Oke, nah selanjutnya adalah kita tentukan hasil bagi dan sisanya. Nah, kita hitung 2 langkah dari kanan ya. Jadi 2 kolom ini dari kanan itu adalah sisanya ya. Perhatikan di sini 1, 2 ya. Nah, 2 kolom ini adalah sisa. Kita pisah seperti ini ya. Nah, oke, yang sebelah kanan adalah sisa, yang sebelah kiri hasil baginya. Maka hasil baginya 3 suku ini ya, berarti paling depan X pangkat 2. Itu 1 X pangkat 2 atau X kuadrat minus 4X ditambah 13. Kemudian yang 2 suku yang kanan ya, tadi kita baginya dari kanan ya, dari kanan bukan dari kiri. 2 suku yang kanan adalah sisanya ya, berarti sisanya adalah 2 suku, berarti paling depan X ya, X pangkat 1, yaitu minus 32 artinya minus 32X ditambah minus 18 atau langsung minus 18. Nah, inilah hasil bagi dan sisa bentuk ini ya, bentuk kuadrat yang tidak bisa difaktorkan. Jadi kita bisa menggunakan bagi susun atau bisa juga menggunakan Horner, yaitu Horner Kino. Nah, seperti itu ya. Cukup mudah bukan? Pembagian suku banyak ya. Semoga bisa dipahami ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.